أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita dipertemukan pagi ini dalam suasana Ramadan, dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Ramadan kali ini membawa berkah yang besar buat kita, dan kita keluar dari Ramadan menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang disucikan dari berbagai macam dosa. Kita sampai pada hikmah yang ke-116. Pada hikmah yang ke-115 yang lalu, pada hikmah yang ke-116 sekarang, maupun pada hikmah yang ke-117 nanti, itu Syekh Ibn Athaillah masih berbicara mengenai sholat. Masih berbicara khusus mengenai ibadah sholat. Nah, pada hikmah yang ke-115 yang lalu, itu ada penekanan dari Syekh Ibn Athaillah, perbedaan antara iqamatus shalah dengan as-shalah saja. Itu perbedaannya antara sesuatu yang sempurna dan sesuatu yang tidak sempurna, hanya artifisial. Al-Quran itu ketika menggunakan kata iqamatis shalah, misalkan wa aqimus sholata, yang diperintahkan Al-Quran itu wa aqimus sholata, tegakkanlah sholat, itu artinya melakukan sholat secara sempurna, baik secara zahir maupun secara batin. Jadi zahirnya itu melakukan wajib dan syarat-syaratnya secara penuh, ya. Kemudian batinnya itu hadir dengan sepenuh hati, ya, hadir melakukan sholat. Jadi yang sholat itu adalah lahir dan batin kita. Nah, yang menarik, Al-Quran kalau mengecam orang-orang yang sholat, maka dia tidak menggunakan kata iqamah, ya. Misalkan seperti ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Jadi celaka bagi orang-orang yang salat. Nah, salat itu di situ tidak ditambahkan dengan iqamah. Jadi al-muqiminas shalah. Tapi kalau Allah memuji orang-orang yang salat, itu menggunakan kata iqamah. Wal muqiminas salata wal mu'tunaz zakata. Jadi salat yang dimaksud, ya, salat yang dimaksud di sini oleh Syekh Ibn Athaillah adalah salat yang sempurna itu. Salatnya para arif, orang-orang soleh. Itu yang dimaksud. Ketika dia berbicara mengenai shalah di sini, itu yang dimaksud adalah shalah yang ditegakkan secara benar dan sempurna. Nah, pada hikmah yang ke-16 ini, kembali Syekh Ibn Athaillah mengatakan begini, as-salatu tuhratun lil qulub. Ada di dalam teks lain matharatun, ya. Tapi pada teks yang saya baca ini disebut tuhratun, yaitu penyucian. Toharah itu kan bersuci. As-salatu tuhratun lil qulubi, untuk hati. Jadi salat adalah penyucian untuk hati, min adnasid dzunub. Danas itu artinya kotoran. Jamaknya adnas.
Dzunub itu dosa. Itu kalau satu itu dzambun, ya. Dzambun jamaknya dzunubun. Jadi as-salatu tuhratun lil qulubi min adnasidz dzunub. Salat itu adalah penyucian untuk hati min adnasidz dzunub, dari kotoran-kotoran dosa. Wastiftahun, dan usaha untuk membuka. Nah, ini kalau dalam bahasa Arab, kalau awalnya ditambahin alif, sin, dan ta, itu artinya meminta, berusaha untuk memperoleh. Seperti kalau ghafara itu mengampuni, kalau istaghfara itu artinya meminta ampun, berusaha meminta ampun. A'ana yu'inu itu artinya menolong. Ista'ana yasta'inu artinya meminta tolong. Nah, ya. Kalau fataha yaftahu itu membuka. Kalau istaftaha yastaftihu itu artinya minta dibukakan. Ya, wastiftahun artinya minta dibukakan. Libabil ghuyub, untuk pintu kegaiban. Ghuyub itu jamak dari ghaib, ya. Libabil ghuyub, untuk membuka pintu-pintu kegaiban. Nah, apa yang dimaksud ini? Mari kita lihat apa yang disyarah oleh Syekh Al-Buti di sini. Pada hakikatnya kalau kita melihat salat itu adalah kewajiban, taklif yang dibebankan kepada setiap muslim, orang muslim, dan harus dilakukan pada waktu-waktunya yang sudah ditentukan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu telah ditetapkan bagi orang-orang mukmin, ya, kitaban mauquta, waktu-waktunya telah ditetapkan. Tapi kalau kita melihat lebih dalam, ketika seseorang itu melakukan salat dengan sebenar-benarnya, dengan sempurna, sehingga apa yang disebut sebagai iqamatis shalah, ya, itu benar-benar terwujud, maka salat itu bukan hanya sekedar kewajiban bagi manusia, tapi adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya, seperti seorang raja yang mengundang rakyatnya untuk sebuah jamuan yang luar biasa, ya. Jamuan untuk diberi suguhan yang sangat istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika muadzin itu menyerukan dalam azannya, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Jadi mari kita melaksanakan salat, mari menuju kepada kemenangan atau keberuntungan. Al-falah itu keberuntungan. Jadi kalau direnungkan lebih dalam, maka salat ini suatu jamuan dari Allah Subhanahu wa taala. Diundang kita pada waktu-waktu tertentu, itu kita diundang untuk memperoleh jamuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jamuan itu? Akan diputihkan semua perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa yang kita lakukan sebelum kita melakukan sholat itu. Bukankah Rasulullah SAW itu bersabda bahwa antara sholat yang satu dengan sholat berikutnya itu ada pengampunan dosa di situ. Jangan ditanya dosa-dosa seperti apa, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni sebesar-besarnya dosa. Nah, selama tidak ada kaitan dengan hak-hak orang lain, ya.
selama tidak ada kaitan dengan hak-hak orang lain. Ketika kita melanggar hak-hak Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni ketika seseorang berdiri di hadapannya untuk melakukan salat. Sekali lagi, ini yang dimaksud salat adalah salat yang sempurna. Ya. Salat yang iqamatis shalah, bukan salat yang sekedar melakukan salat saja. Ya. Nah, jamuan ini disebutkan dalam sebuah hadis bahwa ketika seorang hamba berdiri untuk melakukan salat, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada hamba ini, kepada hamba yang melakukan salat ini, qasamtus shalah baini wa baina abdi nisfain. Aku bagi salat ini antara aku dengan hambaku jadi dua bagian. Jadi setengah untuk bagian hambaku, setengah bagianku. Wali abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Dia dapat apa yang dia minta. Fa idza qala al-'abd, apabila hamba itu berkata, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berkata, hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, ketika hambaku berkata ar-rahmanir rahim, qala Allah taala, athna alayya abdi, ya. Hambaku telah memujiku juga. Wa idza qala maliki yaumiddin, ketika hambaku berkata maliki yaumiddin, qala majjadani abdi, hambaku telah mengagungkan aku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika seorang hamba berkata kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami memohon pertolongan, qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Inilah batas pemisahan antara aku dengan hambaku. Ini bagian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini bagian untuk hambaku, dan baginya apa yang dia minta. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qala hadza li 'abdi. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini juga untuk hambaku. Wa li 'abdi ma sa'al, dan buat hambaku apa yang dia minta. Jadi setelah diundang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah jamuan, ya, kemudian sang hamba ini menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang diminta oleh hamba itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagian inilah yang dimaksud oleh Syekh Ibn Athaillah, as-salatu tuhratun lil qulubi min adnasidz dzunub. Kotoran-kotoran hati itu apa saja? Itu ketika kita betul-betul melaksanakan sholat, pada saat itu kotoran itu langsung rontok. Kibir, di antara kotoran hati adalah kibir, kesombongan. Ketika seorang hamba mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah lah yang paling besar, tidak ada yang besar selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengatakan begitu, maka dirinya seolah-olah adalah yang terkecil. Ketika itu, maka danas ini tadi, kotoran kibir ini rontok. Semua kotoran hati, kibir, hasad, ujub, ya, mengagumi diri sendiri, itu ketika takbiratul ihram seharusnya kalau dia sholatnya ini benar-benar sempurna, iqamah, dia sadar terhadap sholatnya ini, maka dengan takbiratul ihram saja itu rontok semua adnasidz dzunub. Adnasidz dzunub, tapi itu dosa-dosa yang ada di dalam hati kita.
Nah, jadi ini yang dimaksud perkataan Syekh Ibn Athaillah, as-salatu tuhratun lil qulub min adnasid dzunub. Salat itu adalah penyucian bagi hati dari kotoran-kotoran dosa, yaitu dosa-dosa yang sering kita simpan sebelum salat. Demikian pula apa yang dikatakan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad, Abu Dawud, ya. Jadi banyak yang meriwayatkan ini. Rasulullah berkata, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi syai'." Coba, apakah mungkin apabila seseorang itu di depan pintunya ada sungai, ya, yang dia sehari mandi di situ 5 kali, apakah kira-kira masih ada kotoran yang menempel pada tubuhnya? Hal yabqa min daranihi syai'? Qalu, para sahabat berkata, la yabqa min daranihi syai'. Tentu ya Rasulullah, tidak akan tersisa kotoran pada tubuhnya. Qala, maka Rasulullah bersabda, fadzalika mithlus salawatil khams. Demikian pula perumpamaannya salat yang 5 kali itu. Yamhullahu bihinnal khataya. Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dengan salat-salat itu kotoran-kotoran. Nah, ada satu kisah lagi, ya. Ada seseorang merasa telah berbuat dosa dia. Dan dosa ini menurut si pelakunya ini seharusnya memperoleh had. Jadi dosa yang memerlukan didera, orang itu dihukum. Faqad dakhala rajulun ala Rasulillah. Seseorang masuk kepada menghadap Rasulullah SAW fil masjid, di dalam masjid. Qabla shalah, sebelum melakukan salat, qala lahu, orang ini bilang kepada Rasulullah, inni asabtu haddan, aku telah menerjang hukum, ya. Wa qarraraha, orang itu terus mengulang-ulang terus. Fasakata anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ma ba'da shalah. Rasulullah diam saja sampai selesai melakukan salat. Fa'ada ar-rajulu bi dzikrihi bima qala lahu. Orang ini tadi ngomong lagi sama Rasulullah seperti tadi, ya Rasulullah, saya telah melanggar hukum, saya telah melanggar hukum. Maksudnya, hukumlah saya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah berkata kepadanya, "Ara'aita hina kharajta min baitika alaysa qad tawadda'ta wa ahsantal wudu'a thumma shahidta ma'ana as-salah fa inna Allah qad ghafara laka haddaka." Tidakkah kamu tahu ketika engkau keluar dari rumahmu, bukankah engkau telah melakukan wudu dan dengan sebaik-baik wudu, kemudian engkau melakukan salat bersama kami? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni pelanggaranmu itu, dosamu itu. Au qala dzambaka, atau Rasulullah mengatakan dosamu. Nah, jadi dari ini diketahui bahwa salat itu adalah pembersihan buat kita. Dari salat ke salat itu terdapat pembersihan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini, kalau kita renungkan itu, tidak henti-hentinya memberikan alasan buat hambanya ini untuk bisa diampuni dari dosanya. Karena tidak mungkin sebetulnya hamba itu tidak melakukan dosa, itu hampir tidak mungkin. Kecuali makhluk-makhluk yang memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti para malaikat dan para nabi. Tapi manusia,
Secara umum itu hampir tidak ada yang tidak melakukan dosa. Kalau dia tidak melakukan dosa secara lahiriah yang bisa dilihat oleh mata, maka dia melakukan dosa secara batiniah dengan menyimpan perasaan-perasaan yang disebut sebagai kotoran hati. Ya, seperti yang tadi saya sebutkan, takabur, ujub, hasad, terus apa lagi ya? Ya, iri dan dengki ya. Ya, hasad ada ada yang namanya higid, ada yang namanya hasad. Ya. Kalau kita sudah mempraktekkan itu hasad itu dilakukan ya, itu sudah masuk ke dalam hasad. Tapi kalau kita hanya menyimpannya di dalam hati, ketidaksukaan melihat orang lain memperoleh sesuatu kebaikan, itu higid. Nah, jadi banyak dosa-dosa yang kita simpan di dalam hati. Belum lagi yang kita perbuat. Nah, itu semua dicari alasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengampuninya, di antaranya dengan salat. Di hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan dari antara salat dengan salat itu ada pengampunan dosa, dari Jumat satu ke Jumat berikutnya ada pengampunan dosa. Dalam setahun tuh Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu-waktu ya, ketika ya seperti remisi lah, terus begitu. Pengampunan dosa terutama di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini juga dhiyafatillah, jamuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diundang menjadi tamu, dan kalau Rasulullah mengatakan bahwa seorang mukmin itu wajib untuk memuliakan tamunya, maka Allah Subhanahu wa taala tentu tidak akan membiarkan tamunya datang ke depan pintunya dan tidak memberikan jamuan sama sekali. Makanya puasa pun itu dikatakan sebagai dhiyafatillah, jamuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam bulan Ramadan itu juga terdapat ampunan-ampunan yang luar biasa. Dikatakan sebagai obral, pengampunan. Jadi bulan inilah saatnya kalau kita ingin benar-benar mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan keluar sebagai hamba yang seperti hamba yang dilahirkan oleh ibunya, kembali kepada fitrah. Itu rahasianya kenapa hari rayanya disebut sebagai Idul Fitr. Jadi kembali kepada fitrahnya, fitrah yang masih suci, yang ketika kita sebelum dikotori oleh dosa-dosa itu. Nah, sholat itu juga adalah 5 kali sehari, itu maksudnya supaya tidak ada waktu jeda ketika Allah Subhanahu wa taala menghapuskan itu. Jadi baru bangun, melek mata, bangun tidur, sudah kita diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap melakukan sholat. Nah, ada pengampunan di situ. Ya. Habis itu kita melakukan kegiatan sehari-hari, siang hari kita diundang lagi untuk melakukan sholat, penghapusan lagi. Nanti kita berkegiatan lagi sore hari, matahari agak condong, kita diundang untuk melakukan sholat lagi. Matahari tenggelam, kita sebelum tidur kita diakhiri dengan sholat lagi. Nah, jadi pada sholat-sholat itu, pada antara sholat-sholat itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, sehingga sholat itu dikatakan sebagai tuhratun lil qulub min adnasid dzunub. Nah, pada potongan yang kedua, wastiftahun libabil ghuyub, dan pembuka bagi pintu-pintu kegaiban. Ini menurut Syekh Ibn Athaillah ada 2 hal ketika seseorang itu menerima panggilan Allah, yaitu panggilan untuk sholat itu, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, memuji Allah dan
meminta, kalau tidak dia meminta kebaikan, dia memohon diampuni dosa-dosanya. Nah, dua hal ini, memuji Allah ya dengan harapan meminta kebaikan, itu berarti mengetuk pintu-pintu kegaiban Allah. Dan yang kedua, kalaupun kita tidak meminta kebaikan, kita meminta diampuni dosa-dosa dengan pembersihan hati, maka hati yang bersih itu bisa membuka juga pintu-pintu kegaiban Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam semua hal, setelah hati itu dibersihkan, maka hati itu bisa menerima ilham-ilham dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ilmu-ilmu yang kita peroleh tidak melalui belajar. Dalam keseharian ini ya, kita kalau merasakan apa yang kita pelajari itu tidak apa yang kita ketahui itu tidak sepenuhnya berasal dari apa yang kita pelajari. Seringkali ada pengetahuan-pengetahuan yang masuk ke dalam diri kita ini ya, tidak melalui belajar. Itu sudah dibuktikan dan dinyatakan berkali-kali baik oleh para ilmuwan maupun oleh para aulia Allah Subhanahu wa taala, oleh para wali Allah, bahwa banyak sekali ilmu-ilmu yang diterima oleh manusia itu tidak melalui proses belajar. Itu Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi mengatakan, "Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma." Jadi Allah Subhanahu wa taala itu juga mengajarkan kepada hamba-hamba yang Dia kehendaki, yang Dia cintai, ilmu-ilmu yang memang diperlukan oleh hamba itu. Dan ilmu yang kita peroleh tidak melalui belajar itu pasti itu ilmu yang bermanfaat buat kita. Kalau yang kita pelajari belum tentu. Ya, belum tentu itu bermanfaat buat kita. Tapi kalau yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita itu pasti bermanfaat. Nah, jadi bagi potongan yang kedua dari hikmah ini, yaitu bahwa salat itu juga istiftahun atau alat pembuka alam gaib, itu betul. Ketika seseorang berdiri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian membersihkan dirinya dengan salat itu, maka otomatis itu kita membuka pintu kegaiban. Tinggal kita terima saja apa yang masuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, saya persilahkan kalau ada pertanyaan. Oke, terima kasih Ustaz atas penjelasannya tentang bahwa sholat itu bisa menyucikan hati kita dari berbagai macam kotoran dan dosa. Tentu karena manusia itu dalam hati kita bisa jadi orang ada sifat-sifat yang memang bisa menjadikan dirinya dosa, ada rasa sifat hasud, dengki, iri, dan juga tentunya itu semuanya bisa dibersihkan, yaitu dengan sucikan dengan sholat, dan juga sholat itu bisa membuka daripada pintu-pintu kegaiban. Mungkin dari apa yang sudah disampaikan, kalaupun ada yang ingin menambahkan ataupun yang bertanya, silakan Pak Haji Wawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kaitan dengan bagian pertama yang dikatakan tadi, sholat penggugur dosa ya Pak Ustaz. Ya. Sholat yang memang sempurna yang dikatakan Pak Ustaz. Nah, bagaimana Pak Ustaz ya, masalahnya kita sholat, kita melakukan rukun sholat, gerakan sholat dengan rasanya udah benar, bacaan pun permohonan kita rasanya udah benar, tapi kadang hati kita nggak khusyuk Pak Ustaz.
Mungkin kadang-kadang dalam satu sholat 70% khusyuk, tapi kadang-kadang 30% khusyuknya, sampai bisa kadang-kadang lupa juga terhadap apa rakaat yang tidak apa, karena kita terganggu. Iya. Nah, untuk hal-hal seperti itu gimana Pak Ustaz? Kalau memandangnya gitu ya, apakah dengan sholat yang sering tidak khusyuk itu tetap juga dosa kita digugurkan gitu ya, atau bagaimana? Kemudian bagaimana pula kalau kita menyadari sudah sholat itu kan banyak kita ketidakhusyuan, kita tutup dengan istighfar. Ya, mohon ampunan terhadap ketidakhusyuan tersebut. Gimana menurut Pak Ustaz? Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah rahasianya mengapa sholat itu diulang-ulang terus. Jadi subuh, kemudian zuhur lagi, asar lagi, maghrib lagi, isya lagi, balik lagi subuh lagi, diulang. Tiap hari itu diulang. Nah, memang tidak akan pernah seseorang itu melakukan sholat itu terus-terusan dia kemudian sempurna terus. Ada kalanya dia terganggu pikirannya, ya. Ada satu hal yang menyita pikirannya sehingga ketika sholat itu dia tidak konsentrasi, tidak khusyuk pada sholatnya, tapi pikirannya kemana-mana, kepada persoalan yang dia pikirkan itu. Nah, itu sudah diantisipasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan untuk melakukan sholat sunnah. Sholat sunnah yang satu. Yang pertama itu sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib. Jadi yang menyangga kalau saja sholat wajib kita itu tidak sempurna, itu disangga oleh sholat sunnah yang mengikutinya, disebut sebagai sholat rawatib. Di luar itu Allah Subhanahu wa taala menyediakan berbagai macam sholat sunnah, ya, yang fungsinya itu untuk menambal kekurangan-kekurangan kita pada sholat wajib itu. Karena seringkali orang itu kalau sholat wajib, melakukan sholat itu didorong oleh kewajiban itu, menghindari melalaikan kewajiban, sehingga kesempurnaannya kadang-kadang terabaikan. Yang penting sholat dan sudah selesai melakukan kewajiban, gitu, selesai. Nah, tapi kalau sholat sunnah kan dia tidak dipaksa untuk itu. Jadi dia dengan hati dan kemauannya sendiri dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebagian aulia itu mengatakan sholat sunnah itu nilainya lebih tinggi daripada sholat wajib. Dari mana bisa dikatakan seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam satu firman, di dalam satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Jadi yang pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini, hadisnya itu, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, yang memusuhi hamba-hamba kesayanganku, maka aku nyatakan perang terhadap dia. Itu makanya Allah Subhanahu wa taala keras sekali. Jadi hati-hati misalkan berinteraksi dengan sesama mukmin, sesama manusia. Barangkali kalau dia termasuk di antara wali-wali Allah, kita kan tidak tahu. Kalau dia termasuk hamba kesayangan Allah, kemudian kita memusuhinya, maka Allah mengatakan faqad adantuhu lil harb. Aku perang terhadap orang itu. Jadi kalau kita memusuhi wali Allah, kita jadi musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Kemudian hadis itu mengatakan tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba kecuali ketika dia melaksanakan apa-apa yang diwajibkan. Diwajibkan Allah kepadanya. Ya, salat wajib, puasa wajib, ibadah yang wajib semua. Dia lakukan itu Allah sangat cinta kepadanya. Tapi hadis itu tidak berhenti di situ.
Kemudian Allah mengatakan wala yazalu abdi. Ya. Setelah itu hambaku masih terus melakukan solat-solat atau ibadah-ibadah tambahan bin nawafili hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Kemudian Allah mengatakan fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa rijlahu alladhi yamshi biha wa yadahu alladhi yabtishu biha fa idza sa'alani a'taituhu, kalau dia minta aku beri dia. Jadi karena hamba ini terus menerus menambah amalan wajib itu dengan amalan-amalan yang sunnah, sampai kemudian Allah mencintainya. Kalau Allah sudah mencintainya, aku, kata Allah SWT, menjadi tangannya yang dengan itu dia memegang, menjadi kakinya yang dengan itu dia berjalan, menjadi pendengarannya yang dengan itu dia mendengar, menjadi penglihatannya yang dengan itu dia melihat. Jadi semua organ tubuhnya itu ada nur dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah menjadi penglihatannya. Bayangkan saja kalau orang sudah sampai pada situ, dia akan terjaga dari berbagai macam dosa. Nah, jadi ada kesempatan buat orang-orang yang sholat wajibnya itu masih merasa belum sempurna, maka sempurnakanlah ketika melakukan sholat sunnah itu. Karena sholat sunnah itu tidak ditentukan waktunya, kapan saja kita ada waktu luang. Kalau misalkan sholat wajib, kita sedang melakukan apapun, kalau waktunya sudah masuk, kan kita sudah masuk kewajiban itu. Jadi tidak bisa tidak bisa digeser-geser waktunya. Tapi kalau sholat sunnah, kita sudah tenang di rumah misalkan, sudah nggak ada pekerjaan, pikiran sudah tenang, baru kita meluangkan waktu untuk melakukan sholat. Terutama itu dipilih waktu-waktu yang hening, ketika tidak ada orang yang melihat, tidak ada suara-suara bising. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Sesungguhnya berdiri di waktu malam itu hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Jadi lebih khusyuk, lebih bisa khusyuk. Di dalam surat Al-Baqarah dikatakan wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Itu sabar itu sebagian orang menafsirkan puasa. Bis sabri was salah wa innaha lakabiratun. Innaha ini kembali kepada salat. Karena ha itu kembali kepada yang ada tak marbutahnya, yang ada yang muannats. Wa innaha lakabiratun. Sesungguhnya salat itu amat besar, ya, amat berat, ya. Illa 'alal khashiin, kecuali kepada orang-orang yang bagi orang-orang yang khusyuk. Apa cirinya orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Itu orang yang yakin ketika dia sholat itu dia yakin sedang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedang connect dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tadi Allah menjawab apa yang dia ucapkan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Itu Allah jawab terus. Ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia merasa Allah menjawab apa yang dia ucapkan, maka itu connect dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu khusyuk, yang dinamakan khusyuk seperti itu. Makanya Imam Al-Ghazali di dalam Ihya, kitab Ihya itu mengatakan ketika seseorang itu waktu muda atau waktu kecilnya itu belajar untuk membaca Al-Quran, kemudian belajar tajwid dan lain-lain, ya, makhraj huruf dan lain. Nah, ketika sudah masuk usia dewasa,
itu yang dia pelajari itu sudah jangan mempengaruhi dia lagi. Dia harus secara otomatis malakahnya itu dia mengucapkan itu. Kalau orang setelah sekarang ini ya, setelah dewasa, setelah apalagi sudah usia lanjut, itu mengucapkan Al-Quran itu masih berpikir ini ikhfa, ini idhar, ini panjangnya mad wajib sekian, ini panjangnya sekian. Itu konsentrasi isi bacaannya hilang. Makna yang diucapkan itu hilang. Jadi dia konsentrasi pada tajwid ini tadi. Ya. Urusan bacaan ini masih mempengaruhi dia sehingga lupa sama maknanya ini. Yang dia utamakan adalah kesempurnaan bacaan ini. Padahal itu sudah dia pelajari dulu gitu. Nah, setelah dia pelajari ya dipraktekkan dan itu kemudian harus jadi malakah. Jadi tidak boleh lagi dia terpengaruh oleh bagian-bagian luar dari bacaan-bacaan itu. Harus sudah masuk ke dalam maknanya itu. Nah, jadi kira-kira itu Pak, kuncinya kalau kita merasa kurang khusyuk, kurang sempurna dalam sholat-sholat wajib, maka bisa ditambal dengan sholat-sholat sunnah gitu. Iya Pak. Iya, kalau istighfar itu tidak harus di dalam sholat. Karena Rasulullah mengatakan la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi sab'ina marrah, atau di dalam riwayat lain mi'ah marrah. Rasulullah itu dalam sehari tidak kurang dari 70 kali bersolawat, dalam riwayat lain 100 kali istighfar ya. La yughanu ala qalbi, supaya untuk menutupi apa-apa yang ada di dalam hati itu supaya terbuka dengan istighfar itu ya. Iya enggak. Ya. Yang silakan yang lain. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung pertanyaan Pak Wawan Pak, Ya. mengenai sholat itu terkadang kita galau memikirkan apa-apa sehingga mungkin terasa tidak khusyuk Pak. Tadi Ustadz menambahkan ditambah dengan sholat-sholat sunatnya dan lain-lain. Bagi laki-laki barangkali mungkin kan ada anjuran sholat wajib itu dilakukan di masjid ya. Di samping barangkali perjalanannya dari rumah ke masjid. Dan katanya bila bisa saling menutupi antara imam dengan makmum gitu. Saya pengen penjelasan mengenai hal itu sehingga kita itu diwajibkan sholat wajib itu di masjid gitu. Terima kasih. Iya, betul bahwa di antara kekhususan dari sholat wajib itu dia punya nilai yang tinggi atau yang lebih apabila dilakukan secara berjamaah. Dan sebaliknya, ya, sholat sunnah itu tidak dianjurkan untuk melakukannya secara jamaah. Sholat sunnah itu justru dianjurkan untuk melakukan munfarid sendiri. Kalau di dalam jamaah, ya, itu Allah Subhanahu Wa Taala beberapa kali di dalam hadis disebutkan. Jadi ada orang ketika ada majelis dzikir, ya, majelis dzikir. Banyak orang hadir di situ. Kemudian malaikat itu datang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahai malaikat, saksikanlah bahwa aku telah mengampuni orang-orang yang dzikir." Terus malaikat bilang, "Ya Allah, itu di situ ada orang yang enggak ikut zikir, tapi dia cuman duduk, dia itu maksudnya ada keperluan lain tapi dia terus duduk di situ.
Kata Allah SWT, untuk dia juga aku ampuni. Ya. Karena dalam satu kelompok, ya, itu kalau semua orang itu melakukan doa bersama-sama, maka yang tidak ikut berdoa pun ikut dapat pahala dari zikir atau doa itu. Nah, jadi kenapa sebabnya? Karena itu memang kalau kelompok itu saling menutupi. Dalam satu jamaah itu yang kekurangan yang satu kekurangan, yang satu punya kelebihan ditutupi. Dan di antara satu jamaah itu kalau ada satu saja yang doanya terkabul, yang lain ikut terkabul. Nah, itu rahasia kenapa sholat jamaah itu sangat baik. Itu karena di situ, karena punya keunggulan, punya kelebihan itu. Makanya katanya sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bi 27 darajah. Sholat jamaah itu lebih afdal daripada sholat sendirian 27 derajat. Itu sebabnya, karena di dalam jamaah itu selalu ada saling menutupi atau menambal kekurangan dari jamaah-jamaah yang kekurangan itu bisa ditutup dengan yang punya kelebihan. Nah, jadi memang betul Pak. Jadi sholat jamaah itu bisa mengangkat apa yang kurang dari masing-masing individu itu. Itu katanya kalau orang jualan kacang, ya, kalau dari kumpulan kacang itu bagus-bagus semua, ada satu yang jelek, maka yang jelek itu tidak dihitung jelek, tapi diikutkan kepada yang baik gitu. Itu jadi sholat jamaah itu memang sangat dianjurkan, khusus untuk sholat wajib. Tapi sholat sunnah itu karena begini, kalau wajib kan kita tidak bisa ria, tidak bisa ujub, ya. Karena memang diwajibkan kok. Itu kita nggak bisa pamer sama orang. Oh, saya sholat asar, sholat maghrib. Karena itu diwajibkan. Tapi kalau sholat sunnah itu kan kalau kita lakukan berjamaah atau diketahui oleh orang lain, itu kan bisa menjadi objek ujub dan takabur untuk menunjukkan bahwa kita sholatnya banyak gitu. Tapi kalau sholat berjamaah kan itu memang yang wajib. Sama seperti sedekah wajib itu nggak apa-apa ditampakkan untuk kepada orang juga. Karena toh tidak ada yang bisa jadi objek ujub dan takabur atau riya. Oh, riya tadi ini, riya diantaranya, riya adalah penyakit hati juga. Jadi betul bahwa sholat berjamaah itu diantaranya untuk menutup kekurangan-kekurangan kita dalam sholat sendirian gitu. Tapi dalam sholat jamaah itu sesungguhnya tujuan utamanya bukan meraih kekhusyuan, ya, bukan meraih kekhusyuan, karena lebih sulit meraih kekhusyuan bersama orang lain daripada kalau meraih kekhusyuan sendirian. Tapi ketika seseorang itu bisa melakukan sholat itu secara khusyuk di dalam jamaah, itu suatu prestasi yang luar biasa. Suatu prestasi yang luar biasa. Jadi sholat jamaah itu hanya baik untuk sholat maktubah, sholat yang wajib itu. Itu karena manfaatnya selain dari khusyuk itu banyak sekali. Pertemuan dua orang mukmin itu
apa namanya, menjadi barokah, ya. Menjadi silaturahmi dan lain-lain itu menjadi barokah, gitu. Saya kira itu Pak ya, ya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini mungkin tidak berhubungan langsung dengan sholat, tapi mungkin berhubungan juga dengan ampunan dan rahmat Allah SWT. Saya pernah membaca salah satu tafsiran ayat Ar-Rahmanir-Rahim, Al-Fatihah. Itu diantaranya mengenai rahmat Allah gitu ya. Kemudian di keterangan itu ada hadis demikian bunyinya, kalau artinya ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa seandainya orang yang mukmin mengetahui apa yang ada di sisi Allah berupa siksaan, maka niscaya tidak ada seorang pun yang tamak yang menginginkan surganya. Kemudian seandainya orang kafir mengetahui apa yang ada di sisi rahmat, di sisi Allah berupa rahmat, niscaya tidak ada seorang pun ya orang kafir yang berputus asa dari rahmatnya. Jadi seolah-olah kalau yang pertama itu, kita itu seorang muslim itu jangan merasa kita sok yakin bahwa dapat surga begitu. Seolah-olah begitu redaksinya yang saya baca gitu ya. Kemudian yang kedua itu, meskipun orang itu berdosa, kafir sekalipun, itu jangan berputus asa dari rahmat Allah. Nah ini kaitannya dengan tadi sholat. Kalau kita misalnya tadi meskipun sholatnya masih belum sempurna, itu memungkinkan untuk diampuni. Tetapi memang seperti tadi Pak Wawan katakan, dan saya merasa sejak saya akil balik sampai sekarang itu rasanya belum pernah khusyuk Pak Ustadz. Saya itu sholat itu nggak pernah sempurna lah gitu. Sehingga wah gimana rasanya nih, apakah kita dapat mencicipi rahmat atau ampunan Allah karena ketidaksempurnaan itu. Tapi ada keterangan seperti ini. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah makanya dianjurkan buat setiap mukmin itu, dia harus hatinya itu harus berada di antara dua, yaitu khauf dan roja, takut dan harap. Dia tidak boleh melepaskan diri dari dua hal ini, karena takut dan harap ini ya, itu dua sayap yang dia pakai untuk terbang menuju Allah Subhanahu wa taala. Satu, takut itu akan menghalanginya dari perbuatan dosa. Takut itu juga akan menghalanginya misalkan perbuatan dosa, takabur, riya, ujub. Ini kan karena kita nggak punya rasa takut, kita merasa bahwa apa yang kita lakukan ini pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ada rasa takut, jangan-jangan apa yang kita lakukan ini ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Itu di Al-Qur'an disebutkan banyak. Yang sholatnya dilempar ya, oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak dipakai sholatnya itu, enggak kepake. Dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada. Nah, agama itu teks-teksnya semuanya mengandung dua itu. Satu, teks-teks yang menunjukkan bahwa jangan sombong kita sebagai manusia. Boleh jadi amal-amal kita ini nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kita harus khawatir setiap saat. Sehingga apa? Memacu kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan ya. Untuk selalu memperbaiki apa yang sudah kita lakukan selama ini barangkali belum sempurna gitu. Tapi di sisi lain Allah Subhanahu wa taala juga memberikan harapan-harapan yang besar. Ayat Al-Qur'an itu yang menyebabkan para sahabat menjadi sangat bahagia dan optimis. Itu ketika turun ayat ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Hai orang-orang yang sudah melampaui batas dalam melakukan dosa, janganlah kalian berputus asa terhadap kasih sayang atau rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa.
Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Ketika ayat ini turun, itu para sahabat bahagia sekali. Karena orang yang sudah melampaui batas dalam berbuat dosa saja itu oleh Allah SWT diseru untuk kembali. Kemudian hadis Rasulullah juga mengatakan bahwa Allah itu lebih senang melihat hambanya yang dari tadinya dia bermaksiat dan lain-lain kemudian bertobat kembali kepada Allah, lebih senang daripada orang yang kehilangan untanya beserta perbekalannya kemudian menemukannya kembali. Nah, jadi itu menimbulkan harapan. Ketika kita melihat teks-teks yang seperti itu, muncul harapan dalam diri kita. Oh, berarti kita yang seperti ini nggak mungkin ditendang oleh Allah SWT, disingkirkan karena kekurangan kita gitu. Tapi di saat yang lain kita harus menyadari bahwa boleh jadi kita disingkirkan oleh Allah SWT gitu. Nah, jadi harus dua di antara dua itu. Nah, nanti kalau itu otomatis kalau nanti kita sudah lebih banyak melakukan perbaikan ya, itu otomatis nanti mana yang lebih kuat itu akan meningkat. Nanti harapan lebih kuat nanti keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang itu tidak mungkin dia itu akan memperlakukan hambanya seperti itu. Dia ini menciptakan kita dengan penuh rasa cinta, memberikan semua fasilitas, memberikan kenikmatan, memberikan segala macam yang kita butuhkan. Kemudian ketika kembali kepadanya kita disiksa lagi, itu tidak masuk dalam sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang Rahman dan Rahim, Ghafurur Rahim. Itu ya. Jadi kita harus punya keyakinan seperti itu, tapi pada saat yang sama kita juga punya kekhawatiran. Jadi nggak apa-apa, biarkan itu dua perasaan itu bercampur di dalam diri kita, sehingga dua-duanya itu kita pakai untuk terbang menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi sayap kita untuk terbang itu. Ya, enggak. Itu Pak ada tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya Nadila. Melanjutkan pertanyaan Pak Wawan karena nasibnya sama soal khusus sholat. Pak Wawan dengan saya itu hampir sama. Kalau bicara Pak Wawan sama, saya juga hampir seusia. Seandainya imam yang saya imam itu juga tidak khusus sholatnya seperti Pak Wawan dengan saya kurang atau di mana tuh nasib kita ini? Kalau ustadznya imamnya itu khusus, mungkin saya dengan Pak Wawan sudah backup dengan perbuatan imam atau salah satu makmum yang khusyuk. Tapi manakala imamnya tidak khusyuk, bagaimana nih kondisi kita ini? Ya, makmum kan ada yang khusyuk. Ada yang ya. Itu satu kesatuan. Imam itu kan hanya karena dia kebetulan salah satu menjadi imam saja. Ya, tapi di antara makmum itu ada yang khusyuk, ya, itu akan mempengaruhi yang lain juga. Ya, saling menutupi, melengkapi dan menutupi. Makasih Ustadz. Ya. Kaitannya dengan ibadah ya, khususnya sholat. Kita itu sering banding-bandingin. Itu kok sholatnya kok bisa khusyuk sekali. Saya kok kayaknya nggak bisa kayak dia itu nggak ada. Kan kita kan ngelihatnya kan apa yang kita lihat ini. Jadi yang masuk ke kita itu stimulusnya apa yang kita dengar, apa yang kita melihat, kadang seperti itu. Kalau kita bicara di tasawuf ini kan levelnya sebenarnya sudah dinaikkan. Jangan hanya berkutat yang ada di situ. Nah, ini saya ingin menyampaikan betapa dahsyatnya kita itu taat. Taat itu kan di dalam agama kita kan takwa tadi. Makanya Allah menyampaikan orang yang paling tinggi derajat itu yang paling takwa. Berarti orang taat itu luar biasa gitu. Saya akan melihat
Kalau orang bersemangat sholat, bersemangat ibadah, sama orang yang tidak terlalu bersemangat, nah, ini mesti ada value yang ada di orang itu, gitu kan. Kalau value itu ada di pihak luar, kita nggak terlalu bersemangat. Tapi kalau value itu ada di diri kita, gitu kan ya. Jadi seolah-olah itu kepentingan kita. Jika, jadi dia itu semangat sekali. Saya tuh ngelihat gini aja lah. Ini gambarannya yang kita nampak, gitu kan ya. Itu sekarang itu kan udah mau kampanye-kampanyean, gitu kan ya. Ada salah satu calon presiden itu yang sekarang sudah kemana-mana. Dan itu jadwalnya padat sekali. Itu seperti Ustadz kalau Ramadan terus safari dakwah itu jadwalnya padat sekali. Jam 3 pagi itu sudah bangun, sudah kemana. Nanti dia tuh masuk lagi ke ini, itu sudah malam juga. Luar biasa orang ini. Apa sebenarnya yang mendasari? Nah, pasti tadi itu value, gitu ya. Nilai. Nah, saya sih menganggapnya orang itu kalau value-nya sudah ada di saya, apapun akan saya lakukan, apapun akan saya tindak lanjut. Nah, saya lihat para sahabat itu, kenapa dulu kok sahabat itu cuma sedikit tapi tenaganya sebesar itu, bahkan sampai kekuatan yang sebesar itu pun kalah. Value. Nah, sekarang kita mau melangkah ke arah ketaatan tadi itu. Ini suatu rahasia, gitu kan. Ada orang yang dia itu sholat ke masjid. Sholat. Mas, kenapa sholat? Ya sholat. Loh, kamu tahu nggak manfaat sholat itu? Mboten ngerti sedikit. Orang ngerti, nggak tahu dia. Lah tapi kamu sholat. Sholat. Ini dianjurkan agama suruh sholat. Tapi tahu nggak manfaatnya? Karena gini, sebuah kesadaran itu yang menentukan dia itu akan seperti itu. Nah, ternyata dia juga nggak tahu. Ya pokoknya sholat. Jamaah, nggih niku wayahe dhuwur saya ikut, ya pokoknya ikut jamaah. Tapi nggak mudeng juga. Sholatnya juga nggak khusyuk juga, guys. Pokoknya kok sholat gitu kayak gitu kan. Nah, cara melihat secara tasawufnya, ini loh orang nggak mudeng sholat, sholatnya ikut-ikutan, tapi masya Allah, rajin sekali. Apa sih gitu kan? Jadi itu sebuah value sebenarnya. Akhirnya apa? Karena ketaatannya itu, kerajinannya itu bisa menggetarkan ars, dan Allah akhirnya masukkan aja lah. Ini orang ini kalau potong ngaji ya nggak terlalu mudeng-mudeng amat, gitu kan ya. Udah masukkan saja, sehingga dengan berjalannya waktu karena ketaatannya dia tuh, saya itu kalau nggak sholat itu mesti ada yang hilang. Nggak. Ya pokoknya kalau begitu sholat saya tentram, saya. Orang nggak mudeng ininya. Loh, apa itu yang bisa, dan siapa itu yang masukkan sifat itu? Kita yang merasa kadang sok gini-gini, kok saya nggak punya, dia punya. Padahal sholatnya nggak mudeng, suruh ngaji juga nggak banyak-banyak nyerap amat lah, cuma karena taat saja itu. Luar biasa, betapa adilnya Allah ini. Sehingga saya menangkapnya bahwa orang nanti yang masuk surga itu kan simbol sebuah kebahagiaan. Itu orang yang biasa-biasa saja. Berarti betul ini. Kalau kita terlalu melip-melip itu malah kepleset biasanya kadang. Karena terus merasa sombong. Wah, aku ngajinya banyak, aku yang ini. Setiap kalinya ya saya paham itu nih. Kepleset malahan. Tapi yang ini malah selamat dia itu. Dan akhirnya dia juga mendapat dan tidak tahu dapatnya dari mana. Berarti dia dikasihi oleh Allah. Itu waliullah itu. Orang yang biasa, orang yang awam. Tapi waliullah ternyata dipilih oleh Allah. Mungkin itu aja Ustaz. Ya. Itu pada hikmah yang lalu kita kan pernah membahas mengenai wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang tidak kelihatan itu, ya. Kita tidak bisa melihat
siapa di antara hamba-hamba Allah SWT yang termasuk wali-walinya. Jadi memang Allah SWT menyembunyikan itu. Yang pertama buat si wali itu supaya tidak merasa lebih dari yang lain, sehingga kewaliannya justru makan lebur. Yang kedua buat kita yang tidak melihat itu banyak hikmahnya. Artinya kalau sampai kita melihat kemudian kita tidak suka sama orang itu, bisa menjadi musuh Allah SWT. Atau kita melebih-lebihkan orang itu sehingga menyia-nyiakan yang lain gitu. Dengan tidak tahunya kita, sehingga kita memberikan penilaian kepada hamba-hamba Allah SWT itu secara sama, merata gitu. Ya, jadi banyak yang seperti itu. Jadi betul bahwa kadangkala kita menilai kehusuan dan ketidakhusuan itu dari bentuk luarnya sholat. Tapi sekali lagi bahwa yang dimaksud khusyuk atau sempurna itu hanya Allah SWT yang tahu. Dan orang pelakunya itu hanya merasa. Jadi boleh jadi orang itu merasa dia tidak sempurna sholatnya, tidak khusyuk. Tapi di sisi Allah SWT itu sudah nilainya luar biasa. Bisa jadi seperti itu. Ya. Jadi kita hanya menyajikan kepada Allah apa-apa yang mampu kita sajikan, ya, semampu kita, sebaik mungkin. Nah, kemudian penilaian akhirnya itu ada pada Allah SWT. Nah, jadi apalagi kita menilai orang lain, tentu lebih tidak bisa lagi. Menilai diri sendiri saja kita nggak bisa, apalagi menilai orang lain, lebih nggak bisa lagi. Jadi saya kira itu betul bahwa banyak sekali orang-orang yang kemudian kita menilainya biasa-biasa saja, sholatnya biasa-biasa saja, tapi di sisi Allah SWT boleh jadi itu nilainya tinggi. Jadi kekhusyuan itu, saya pikir ini kunci yang paling penting itu. Kan kita ini ketika belajar fikih itu semua kan kita ini belajar hukum-hukum lahiriah, ya. Jadi bagaimana caranya wudu, apa dulu yang dibasuh, bagaimana cara membasuhnya, baca apa, kemudian sholat, berdiri melakukan sholat, berapa rakaat, apa yang pertama harus dilakukan, ya. Jadi setelah kita tahu semua itu, kan kita praktekkan. Nah, seringkali pelajaran itu, tata cara itu masih menyita perhatian kita terus. Setelah sekian lama itu masih menyita perhatian. Seperti saya bilang tadi, orang belajar baca Al-Quran tajwid, ya. Kita belajar baca tajwid sampai kita bagus bacaannya, ya. Panjang pendeknya benar, makhrajnya benar, tajwid, hukum-hukum tajwidnya benar semua. Tapi setelah sekian lama itu menyita perhatian kita terus. Nah, itu yang kadang-kadang mengakibatkan akhirnya perhatian kita kepada isi, kepada hakikat dari sholat itu jadi terganggu, ya, jadi terkaburkan. Jadi dari awal sampai akhir itu kita cuma memperhatikan bentuk luarnya sholat, sementara hakikat dari sholat, hakikat makna-makna dari yang kita ucapkan, dari gerakan-gerakan yang kita lakukan, itu luput dari perhatian kita. Jadi yang akhirnya sholatnya selesai, sudah seperti seorang kita selesai melakukan pekerjaan sesuai dengan juklak yang diberikan itu. Tapi apa hakikat dari pekerjaan ini, apa maknanya itu kita sampai lupa gitu. Nah, itu seringkali yang mengganggu isi atau konsentrasi kita dalam melakukan ibadah itu di situ. Ada lagi?
Kan tidak ada ini. Ayo ikut ini. Berarti sama, tapi itu kan kepentingannya dia. Iya, iya. Tapi kalau ini bisa semangat kita beda. Iya, iya. Berubah dari value-nya dari luar menjadi value kita itu kecuali kita merenung. Makanya berkontemplasi itu kan sangat dianjurkan di agama. Termasuk pas puasa ini banyak kan kontemplasi itu kan ngerubah tadi. Jadi supaya apa? Hal-hal yang kita anggap itu semuanya itu ada di rumah ini supaya masuk dalam itu buah dari taat. Iya, iya. Ada satu cerita dalam satu pondok ini. Pondok katakanlah santri yang satu angkatan ini jumlahnya 5. Yang satu ini bodohnya minta ampun ini, yang lainnya itu udah levelnya udah tinggi, udah mau ini bodoh nih. Ini karena bodoh ya dia ngulang-ulang terus. Jadi ngaji itu yang lainnya sudah meningkat ya dia ngulang, pokoknya diulang terus. Tapi karena bodoh, ya ini memang bodoh. Wong bodoh itu kan biasanya kan malah apa adanya, merasa dirinya aku nggak hebat. Tapi jernihnya itu, hatinya itu jernihnya, dan akhirnya itu membuahkan sebuah keikhlasan yang levelnya lebih tinggi, gitu kan. Nah, refleksinya setelah para santri ini sudah keluar dari pondok, suatu saat para santri ini menjalin satu ikatan ya networking gitu kan. Yang lainnya wah canggih-canggih gitu, yang bisnis juga wah hebat yang ini. Tapi ketika kumpulan itu menjalin networking, yang disuruh jadi pimpinan, yang goblok ini tadi, udah kamu aja. Karena apa? Ya, kamu memang bodoh, tapi kalau memutuskan sesuatu itu jernih. Dan kayaknya bukan pikiran kamu deh, nggak tahu lagi deh. Jadi dianggapnya seperti itu. Ini fenomena seperti ini kan fenomena yang kadang susah untuk dijelaskan secara harfiah gitu kan ya. Tapi itulah yang diakui. Jadi udahlah dia lah. Dan teman-temannya itu sangat ikhlas. Kalau udah pokoknya terserah kamu lah gitu. Jadi karena dia kan tidur bareng, mandi bareng, gelutan bareng di situ, ngaji dan tahu ini yang paling kok. Tapi ini paling disayang. Nanti kalau ada apa-apa udah untuk kamu aja lah. Pokoknya yang penting. Jadi begitu setelah keluar dari hidupnya paling terseok, ini ya ada yang merasa bertanggung jawab. Udah ikut saya ini nih. Diserahin ini, udah ini untuk kamu. Jadi begitu sayangnya. Kekuatan apa itu? Jadi karena keikhlasannya terus menimbulkan seperti itu. Jadi ini mungkin rentetan-rentetannya supaya kita pas puasa ini nanti gitu. Nah, inilah nanti yang akan membuahkan, kalau itu ada disitkan di situ, nanti ada loh namanya malam Lailatul Qadar. Nah, dari awal kita persiapkan untuk kita menjemput itu, barangkali bahkan kita mungkin juga nggak tahu dapat apa enggak. Tapi kan orang kan kadang nggak tahu kan, ya nggak tahu lah kalau ada orang yang. Tapi saya kok habis puasa kok ya saya tambah senang, saya tambah lila. Saya kok tambah melihat segala sesuatunya menjadi lebih indah. Nah, jangan-jangan kamu dapat Lailatul Qadar. Dan karena bodoh, dia nggak tahu kalau dapat. Ya ini hikmahnya orang bodoh ternyata. Gitu. Kira-kira seperti itulah. Supaya kita nggak terlalu meremehkan orang yang bodoh. Ya, jadi orang bodoh itu yang kita sering kali bilang bodoh itu sesungguhnya adalah orang yang paling ikhlas. Artinya orang yang paling bersih hatinya dari kotoran-kotoran yang tadi disebutkan. Jadi kan tadi disebutkan kalau orang sholat dengan benar ya, hatinya bersih, itu akan cenderung bisa istiftah libabil ghuyub, bisa membuka pintu-pintu kegaiban. Nah ini sebetulnya contoh diantaranya itu. Kenapa orang yang tadi dianggap sebagai orang bodoh dan merasa dirinya bodoh juga, itu tiba-tiba memiliki kelebihan seperti itu karena dia sudah mempersiapkan hatinya untuk dimasuki oleh untuk membuka pintu-pintu kegaiban, untuk berhubungan dengan pintu-pintu kegaiban Allah Subhanahu wa taala. Dengan yang lain belum sempat membersihkan dari kibir, riya, ujub, dia sudah terlebih dahulu membersihkan itu. Jadi kalau orang sholatnya belum bisa menjadikan dia sebagai orang yang bersih hatinya, maka
pintu kegaiban juga tidak akan bisa. Itu saya kira rahasianya di situ. Ya. Jadi ini rahasia kebodohan itu. Sebetulnya bodoh itu kan definisi kita. Tapi di hadapan Allah SWT belum tentu dia dianggap sebagai orang yang bodoh. Orang yang pinter itu seringkali merasa pinter karena dia lebih tahu duluan. Lebih dulu tahu. Orang bodoh itu kan terlambat taunya. Tapi potensi untuk mengetahuinya sama sebetulnya. Jadi dengan cara apapun potensi untuk mengetahuinya itu lebih sama. Cuman dia lebih lambat. Tahunya itu lebih lambat daripada yang lain. Nah, saya kira itu mangga kalau mau ditutup mangga. Alhamdulillah tadi sudah kita mendengarkan penjelasan dan juga berbagai macam pertanyaan yang disampaikan oleh jemaah sekalian. Tentu dari apa yang sudah kita bahas pada hari ini, bahwa sholat itu adalah bisa menyucikan hati daripada berbagai macam kotoran dan dosa, dan juga sebagai pembuka pintu kegaiban. Mudah-mudahan kita semuanya jadikan sholat ini sholat yang memang bisa berkualitas, sholat yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya bisa menghapus dosa-dosa kita semuanya dan menjadikan kita semuanya bersih, bukan hanya di dalam dosa tetapi juga hati kita menjadi hati yang selalu ada dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, mari kita tutup, kita akhiri kajian kita pada subuh kali ini dengan membacakan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.